Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel Hilman Fariki. Di sini saya berbagi supaya bisa berarti. Kali ini saya akan membahas indikator yang berada di dashboard mobil. Langsung saja kita praktekkan untuk indikator apa saja yang berada di mobil. Ya, ini sebelum indikatornya lah. Jadi di sini udah tertera indikator apa aja. Mulai dari atas. Ini eco. Eco ini difungsikan untuk hemat bahan bakar, ekonomis. Kalau ini yang kanan ini, ya seperti yang Anda lihat yang tangan saya itu, pom bensin. Jadi di fungsinya ini, apabila dia nyala, berarti bahan bakar kita itu sudah mau habis. Ini langsung saja. Nah, di sini juga ada indikator banyak nih, indikator. Nah, ini juga ada indikator. Nah, saya jelaskan di dashboard kita, di depan kita saat kita mengemudi ini. Jadi untuk yang kiri itu namanya RPM. RPM ini digunakan untuk memonitoring mesin. Jadi untuk memonitoring putaran mesin. Di sini RPM-nya itu dikali 1000. Di sini tertera angka 0 sampai 7. Ini untuk RPM. Yang tengah ini untuk mengetahui kecepatan kendaraan kita, mulai dari angka 0 sampai angka 180. Di sini juga saat kita belajar mobil, untuk perpindahan gigi atau transmisi, jadi ini ada batas-batasannya. Untuk 20, kurang dari 20 itu masuk 1, atau per gigi 1, 20 sampai 30 atau di bawah 40 itu gigi 2, dan seterusnya. Nah, kenapa dikasih fungsinya kayak gitu? Jadi fungsinya masing-masing. Kalau pelan, pelan, tanjakan. Nah, disarankan itu untuk kurang dari 20, kecepatannya ditanjakan kurang dari 20. Nah, ini disarankan untuk masuk 1. Supaya apa? Supaya mobil kita itu tidak mundur atau kuat ditanjakan. Kalau masuk 1 itu dimanapun tempatnya, insya Allah kuat selama kampas kopling kita itu masih bagus. Nah, kalau yang di kanan kita itu buat indikator. Nah, di dalamnya itu indikator bensin bahan bakar, ada odometer, ada trip, ada jam. Nah, di sini indikator untuk yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini langsung saja kita coba nyalakan di terminal on. Di terminal on ini semua kelistrikan mobil itu nyala, termasuk indikator. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu-satu tentang indikator. Langsung saja kita kontak ke on. Nah, sudah tertera. Di sini indikator paling kiri kita ini yang paling atas, yang bentuknya kayak ada tetesan ini berarti menandakan
indikator oli. Di mana indikator ini kalau nyala, otomatis ada trouble, ada masalah nih. Jangan diteruskan. Kalau saat kita jalan, lebih baik kita menepi atau berhenti dulu mengecek. Biasanya indikator ini kekurangan oli pertama, yang kedua oli udah jelek atau lama diganti. Yang bawah ini namanya yang kayak pompa ini namanya check engine. Check engine ini difungsikan untuk memonitoring mesin. Di sini apa aja yang dimonitoring? Yang dimonitoring itu sensor biasanya. Semua ada sensor, semua ada, di sini sensor banyak juga ya. Ada sensor karbon dioksida, CO2 yang berada di knalpot. Ada sensor temperatur juga di sini. Di sini biasanya kalau ada trouble ini nyala. Tapi jangan khawatir. Nyalanya itu kalau nggak sensornya ada bermasalah, kabel ada yang putus. Kalau untuk penanganan pertama saat ini nyala, kita lepas kutub minus aki kita. Di atasnya itu ini ada orang, ada bulatan depan. Ini fungsinya untuk airbag. Apabila airbag kita bermasalah, airbag itu ada di pengemudi sama ada di penumpang. Itu. Ini airbag, ini ada tulisannya airbag. Airbag. Apabila airbag ini bermasalah, otomatis indikator ini nyala. Lanjut lagi. Yang bawahnya ini ada indikator temperatur radiator, temperatur mesin. Di sini fungsinya indikator ini apabila ini nyala, otomatis mesin kita itu overheat. Ini disarankan langsung menepi. Lanjut, ini indikator aki. Fungsinya apabila aki kita itu kurang setrum atau kurang air, ini biasanya nyala, bahwa mengindikasikan ada masalah di aki kita. Langsung saja kita ke tengah. Ini safety belt atau sabuk pengaman kita. Kalau nyala, berarti itu artinya sabuk pengaman kita itu tidak dipasang. Kalau sampingnya ini indikator ada masalah di bagian rem. Apakah ini olinya rem kurang atau ada yang bocor? Ini ada indikatornya. Semua ada indikator ini nyala, berarti yang kita cek itu yang berada di rem. Kalau yang sampingnya ini tadi, ini indikator lampu jarak jauh seperti ini. Itu lampu jarak jauh. Kalau yang bawahnya indikator, kalau yang ini ada kebuka kayak mobil kebuka pintunya, ini indikator bahwa ada salah satu pintu mobil kebuka, entah itu pintu belakang, pintu depan, pintu samping. Ini ada indikatornya. Selama kita tutup, dia akan mati otomatis. Di sini ada peringatan bahwa sistem pengemudi kita bermasalah. Yang ada tanda seru ini. Ini ada sistem pengemudi kita bermasalah. Kalau ini
Ini namanya handbrake. Yang parkir ini, parkir ini handbrake. Handbrake ini jadi saat kita parkir, ini fungsinya untuk menahan mobil supaya tidak jalan sendiri. Ini handbrake atau rem tangan. Dilanjut pengenalan indikator yang berada di dashboard mobil sebelah kanan, seperti tangan saya. Ini namanya indikator buat mengetahui kondisi bahan bakar. Ini di sini ada F sama E. Berarti kalau ini bensinnya udah mulai habis. Kalau di F ini bensinnya full. Di sini tertera ada jam yang mengindikasikan jam. Di sini ada lambang seperti pompa pom bensin. Di sini ada anak panah yang mengarah ke kanan. Berarti ini artinya tutup bensin kita, tutup bensin yang berada di mobil kita itu berada di sebelah kanan. Ini jadi untuk mengetahui keberadaan tutup bensin, kita nggak usah keluar ngelihat posisinya. Di sini sudah ada indikatornya. Di sini tertera ada anak panah ngarah ke kanan, berarti untuk tutup bensinnya itu ada di sebelah kanan mobil kita. Di sini ada odometer. Di sini ini ada tombol. Di sini untuk mengatur jam. Yang sebelah kiri ini untuk mengatur jam. Yang sebelah kanan untuk mengatur odometer sama trip yang kita inginkan. Langsung saja kita praktekkan. Untuk odometer kita pencet aja. Di sini jadi ini untuk setting apabila kita mau jalan, kita mau nolin dulu. Ini dipencet terus sampai 0. Ini nanti secara otomatis dia jalan sendiri. Semua ini dari awal ini 0. Nanti jalan berikutnya sampai datang lagi. Ini nanti bisa menghitung perjalanan mobil kita dalam bentuk kilometer. Di sini. Di sini odometer. Jadi mobil ini semenjak baru itu udah menempuh jarak sebesar ini. Jadi kalau ini tidak bisa dinolkan lagi. Ini jalan terus. Tergantung kilometer yang sudah mobil kita tempuh. Demikian pembahasan mengenai indikator yang berada di dashboard mobil. Semoga bisa membantu bagi pemula yang pengen belajar mobil untuk mengetahui indikator-indikator yang berada di dashboard mobil. Jadi salah satunya indikator mobil itu ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dan melihat video saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai